Oke. Nah, artificial intelligence itu belum bisa kita valensikan. Valensi itu apakah dia positif atau negatif ya, potensi atau threat. Sebelum kita kenal yang namanya ini nih, teknologi ya. Nah, ini kita bahas dari perspektif ini dulu. Teknologi itu apa sih? Apa habitat ya atau hakikat dari sebuah teknologi itu sebenarnya apa? Buat apa adanya teknologi? Nah, ini menarik ya. Yang menarik adalah kita mesti tahu bahwa teknologi adalah sebuah bentuk hasil karya dalam bentuk inovasi ya. Innovation yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas manusia. Jadi teknologi itu mempermudah aktivitas kita gitu ya. Kalau kita pengen berhubungan sama orang lain, pengen tahu kabar orang lain, dulu kan susah ya, harus berkirim surat gitu ya, atau harus berkunjung langsung. Sekarang kan udah nggak usah nanya atau nggak usah berkunjung, tinggal lihat update statusnya aja, story-nya seperti apa, status WA-nya seperti apa, kita udah tahu kabarnya. Nah, itu salah satu bentuk inovasi. Nah, ini yang mau aku sharingkan terlebih dahulu teman-teman semua. Perspektif tentang teknologi itu ngaruh sama inovasi. Nah, ngaruh juga sama aktivitas manusia. Dan ngaruh sama satu hal yang disebut dengan revolusi industri. Ya, kalau teman-teman, aku nggak tahu ya di psikologi, neuropsikologi UIC itu belajar dulu filsafat manusia nggak ya, atau filsafat ilmu. Kalau belajar, kita akan menemukan sejarah perkembangan pemikiran manusia. Dulu itu ada tokoh yang terkenal ya, SPA namanya, Socrates. Punya murid namanya Plato. Plato punya murid lagi namanya Aristoteles. Nah, pada zaman Aristoteles itu yang perlu kita ketahui adalah zaman itu masih ada orang yang bisa lari jauh lebih cepat dari kuda. Nah, jauh lebih cepat dari kuda. Jadi waktu itu ngirim barang, terus juga kurir, itu pakai pelari-pelari cepat, teman-teman. Jadi kalau aku nih ya, pengen ngirim surat ke Pak Nurdin, aku ngirimnya lewat pelari. Nah, gitu ya. Aku ingin berkirim pesan lewat pelari dan balasannya pun seperti itu. Gitu. Biasanya para pelarinya tuh para budak-budak. Ya, jadi ada keterampilan manusia yang luar biasa. Nah, nanti kita cek secara neuropsikologi ya, manusia zaman sekarang dan zaman dulu. Apa yang membuat kita berevolusi kan? Kita nggak bisa lari lebih cepat dari kuda sekarang, ya, atau malah lebih cepat dari cheetah. Zaman itu masih ada. Dan bahkan zaman itu, zaman Aristoteles nih ya, bukan zaman Socrates. Zaman Socrates tuh jauh lebih sakti lagi dari itu. Makanya kalau kita kemudian dengar kisah-kisah tentang orang-orang kita zaman dulu ya, Prabu Siliwangi lah, memang ada orang-orang yang memang sakti. Bukan karena sakti dia punya keajaiban, ya memang secara neuropsikologis ya, psikomotornya mungkin masih terlatih. Nggak kayak kita kan ya, yang mager dan santuy, rebahan ya, semuanya serba di ujung jempol kan. Orang zaman dulu harus melatih itu. Kalau teman-teman suka nyimak kisah-kisah Yunani kuno, ada dua polis. Nah, polis itu namanya negara kota. Ada negara Athena, polis Athena ya, sama polis Sparta. Teman-teman pasti udah nonton ya film Sparta ya. Gitu ya. Sparta itu kan orang-orang yang memang kegiatannya itu apa? Memperkuat fisik. Makanya pada zaman itu masih ada orang-orang yang larinya lebih cepat daripada kuda. Dan juga ketika meloncat, nah ada seekor binatang yang dia itu bisa meloncat 8-10 kali lipat tinggi badannya. Bayangkan kalau manusia masih, dan zaman itu masih ada tuh di draft Alexander Agung. Teman-teman kalau nonton Netflix ada serial sekarang bagus, serial antropologis keren banget, namanya Alexander the Great ya, nyeritain soal Alexander Agung. Aristoteles itu staf ahlinya Alexander the Great, itu keren banget filmnya. Nah, di zaman itu masih ada orang-orang yang meloncat 8-10 kali lipat tinggi badannya. Katakanlah ya, tinggi badan kita 1 meter. Berarti kita bisa loncat hingga 8-10 meter. Itu kalau tinggi kita 1 meter. Kan tinggi kita di 1,5 meteran lah ya, 1,5, 170 lah. Bayangkan, berarti kita bisa langsung loncat ke lantai berapa tuh? Lantai 5, lantai 6 sekali loncat, teman-teman. Dan itu masih ada. Dan masih memungkinkan fisiknya untuk melakukan hal itu. Ya, kalau teman-teman cek situs-situs makam orang-orang zaman dulu, kan tinggi-tingginya sampai 25 meter ya. Situs Nabi Nuh, situs Nabi Adam gitu ya. Kok orang tinggi-tinggi banget kayak raksasa? Ya barangkali secara neuropsikologis, psikomotornya itu memang memungkinkan untuk hal itu. Nah, itu yang harus dicek dulu. Tapi, apa yang terjadi? Adanya teknologi membuat manusia memang berevolusi. Gitu. Ya, manusia kemudian berevolusi. We are evolving. Ya,
Makanya kalau kita simak anak-anak kecil itu udah native banget, udah lancar banget, udah fluent banget pakai handphone. Karena lahir itu udah menjadikan handphone tuh barang yang biasa ya. Buat orang-orang yang kelahirannya seperti saya, nah saya mungkin sama Pak Nurdin seangkatan ya. Kita masih 20 tahun ya, 17 tahun yang lalu. Oh, masih 20-an ya, sekitar belasan tahun yang lalu. Itu dunia masih analog ya. Telepon masih harus dipencet, kadang masih diputar gitu ya. Untuk ngeceng, untuk PDKT sama orang itu harus nyari koin. Untuk nelfon lewat koin kan gitu. Tercanggih itu pager lah zaman remaja itu. Nah makanya menarik tuh ya, teknologi merubah nanti kebiasaan perilaku. Tapi sebelum itu teknologi merubah revolusi industri. Zaman itu masih ada orang yang larinya tuh lebih cepat. Makanya kalau teman-teman belajar the philosophy of human, sejarah perkembangan pemikiran manusia, maka teknologi yang paling penting itu pertama-tama atau revolusi industri 1.0 ya. Kan sekarang revolusi industrinya 4.0 ya, artificial intelligence itu. Sekarang itu revolusi industri, dulu itu revolusi industrinya 1.0 tuh ngapain coba? 1.0 itu dulu terciptanya roda ya. Roda, bikin roda lingkaran. Orang tuh dulu ya kalau mau berjalan jauh ya jalan kaki. Pokoknya kalau mau bepergian tuh jalan kaki, kalau nggak naik kuda ya, atau naik keledai gitu. Nah, ditemukannya roda membuat perpindahan dan pergeseran itu makin luar biasa masif. Orang makin berinteraksi, perilaku berubah, ya. Struktur masyarakat pun jadi berubah, jadi lebih tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara roda. Ya, bahkan untuk memuat kapal ya, walaupun kita pakai kapal pesiar gitu ya, kapal laut, tetap adanya roda itu yang jadi teknologi utama. Dan dia ngerevolusi industri. Industri itu maksudnya apa? Orang mulai memproduksi arahnya ke sana, kan gitu ya. Nah makanya sekarang produksi kita apakah produksi pengetahuan, produksi kebenaran? Enggak kan, produksi konten. Konten siapa yang paling mendistraksi? Nah ini mestinya teman-teman di neuropsikologi mempelajari ini ya. Apalagi digital neuropsikologi. Semua orang itu lagi memproduksi konten kan. Kontennya bukan substansi kenyataan, bukan hal ilmiah. Kontennya ini barangkali distraksi ya. Konten-konten yang membuat kita barangkali jauh dari kesejatian nih. Nah, makanya harus diteliti dan dicek lebih jauh sama teman-teman semua di sini ya. Dan itu ngaruh banget. Ada sebuah istilah namanya mere exposure effect. Ya, kita tuh terus-terusan dipapar sama sesuatu sehingga lama-lama kita yakin hal itu benar dan baik. Nah, makanya kita perlu kepekaan luar biasa dari sini ya. Nah, teknologi itu akan ngaruh ke apa? Ke revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu orientasi produksi secara massal yang terjadi dalam masyarakat. Jadi revolusi industri pertama itu terciptanya roda. Pergerakan mulai masif, orang-orang saling berinteraksi, yang jauh jadi terasa dekat secara geografis. Nah, mudah-mudahan sampai sini jelas ya, paham ya. Nah, yang menarik, kemudian muncul revolusi industri selanjutnya. Nah, itu tuh lama banget. Beberapa milenial selanjutnya, sekitar 1000 atau 2000 tahun kemudian baru ada revolusi industri yang kedua, yaitu ditemukannya mesin uap, ya, melakukan proses otomatisasi. Apa yang menjadi revolusi di situ, teman-teman semua? Yang menjadi revolusi itu kayak gini. Zaman dulu, ini sebelum tahun 1880-an, ini perlu disimak baik-baik, setiap orang itu bekerja untuk dirinya. Ini dari zaman dulu banget nih, dari zaman 2000 tahun sebelumnya sampai 1800-an, orang itu masih bekerja untuk dirinya. Contoh gimana? Kalau aku nih ya, sama Pak Nurdin, butuh makan, ya kita bercocok tanam lah. Tanah di dekat itu, kita tanami pohon apa kek gitu ya, yang hasilnya bisa kita nikmati. Makanya di zaman Yunani kuno, bahkan di zaman Arab Jahiliyah, itu masih masif sekali pembunuhan anak yang bukan laki-laki atau yang cacat. Kenapa? Karena dia nggak jadi resource, nggak jadi sumber daya. Contoh, misalkannya aku punya anak aku ternyata bukan laki-laki, atau anak laki-laki ternyata cacat, ataupun kalau perempuan bukan resource yang bisa aku gunakan, maka akan dikubur hidup-hidup. Nah, praktek itu tuh praktek wajar. Kenapa? Karena anak adalah resource. Karena kita nggak bisa zaman itu masih belum ada industri HR ya. Kan salah satu profil lulusannya neuropsikologi
Wichi itu kan salah satunya adalah menjadi HRD gitu ya. Dulu nggak ada HRD, nggak ada sistem rekrutmen. Orang tuh kerja buat dirinya. Kalau mau makan ya bercocok tanam. Kalau pengen daging ya berburu. Ya, pilihannya hunting ya atau gatherer ya. Yang nyari-nyari dengan bercocok tanam atau jadi hunter, jadi pemburu, kan pilihannya dua. Nah, sebelum 1800, sebelum revolusi industri 2.0, orang-orang tuh ya gitu, kerja untuk dirinya. Makanya dulu masih mewajarkan banget. Makanya ada klan-klan antar keluarga gitu ya. Keluarga si Anu punya pasukan kayak gitu karena orang berlindung ya. Kalau nonton Game of Thrones itu ada keluarga keluarga Lannister, keluarga Stark ya. Orang berkeluarga-keluarga dan peperangan tuh antar keluarga. Basisnya tuh klan. Kalau di Arab waktu itu ada kabilah-kabilah ya. Bani Hashim, Bani Jum'ah ya. Bani Adi itu berkeluarga-keluarga turun-temurun dan silsilah keluarga jadi sangat penting. Kenapa? Karena family as a resource. Family atau keluarga bukan cuman bertukarnya darah, tapi juga sebagai resource. Nah, sampai sini jelas ya. Sampai ditemukannya mesin uap. Mesin uap ini mengubah revolusi industri yang poin 2 ya, yaitu orientasi produksi secara massal yang terjadi dalam masyarakat. Orang mulai kerja ke orang lain. Nah, disinilah muncul kapitalisme ya. Manusia sebagai kapital. Makanya kalau di beberapa perusahaan kan namanya bukan lagi HRD ya. Bukan Human Resource Development, tapi Human Capital. Sekarang bukan Human Capital. Beberapa perusahaan ngeganti jadi POD. People and Organizational Development. Karena orientasinya talent management. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita melihat, memandang bahwa manusia itu sebagai aset. Gitu. Bisnis itu berkembang, adanya inovasi gara-gara apa? Gara-gara ada manusia. Nah, ini ada manusia nih. Revolusi industri selanjutnya ada komputer. Komputer. Nah, nanti teman-teman di neuropsikologi kan belajar ya bagaimana frontal cortex, amigdala, hippocampus gitu ya, medial prefrontal cortex, tentang theory of mind, kesadaran, ya, pemecahan masalah. Lalu diduplikasi ke sebuah mesin namanya komputer. Nah, itu revolusi industri 3.0. Poin 3-nya di situ. Dari mana? Kalau kita belajar neuropsikologi, terutama hubungannya sama neuro, persarapan ya, makanya ada satu cabang di APA itu, di American Psychological Association tuh namanya psikoneuroendokrinoimunologi. Itu ngaruh tiga-tiganya. Psikoneuroendokrino dan imunologi. Tiga-tiganya sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, tapi mereka tuh mazhabnya strukturalis. Strukturalis itu apa, teman-teman? Strukturalis itu sesuatu tuh harus ada strukturnya. Dan kita mempelajari strukturnya. Mungkin di neuropsikologi Wichi kayak gitu ya. Kita mempelajari struktur otak, tempatnya di mana, kesadaran di mana tempatnya, emosi ada di mana, percampuran antara atau fokus itu kemudian ada di mana. Apakah corpus callosum, apakah neokortex kan gitu ya. Apakah kemudian percampuran antara macam-macam, hipotalamus dan lain-lain. Seru banget. Tapi struktur. Tapi itu ide bahwa yang terpenting adalah struktur di dalam filsafat disebut sebagai strukturalisme. Ide bahwa mencari struktur, mempelajari struktur itu penting. Tapi teman-teman perlu tahu nih, lawannya dari teman-teman neuropsikologi UIC itu namanya orang-orang fungsionalis, orang-orang IT. Orang IT bilang gini, nggak penting struktur, yang penting fungsinya buat apa. Strukturnya kita bisa bikin sendiri. Nah, itulah orang-orang yang kognitif behavior dan juga orang-orang psikologi kognitif. Yang penting kita tahu fungsinya, bisa nggak kita pindahkan ke tempat lain. Nah, itu industri 3.0, teman-teman. Mulai muncul yang namanya komputer. Kita memindahkan fungsi-fungsi otak ke dalam struktur, bukan otak manusia. Strukturnya adalah mesin, alat, komputer. Kalau teman-teman cek working memory atau short term memory ada di RAM. Makin gede RAM-nya, short term memory-nya makin bagus. Ngomongin soal long term memory di otak, pakai namanya sistem storage atau ROM gitu ya. Makanya storage-nya makin gede ya, 1 tera itu ya, 8 tera sampai tera jana juga sekalian ya. Itu makin gede itu kemudian makin bagus penyimpanannya. Seberapa cepat? Nah, itu retrieval encoding itu kan dibuat fungsinya. Nah, barangkali teman-teman di neuropsikologi, teman-teman strukturalis nyari tahu ini strukturnya di mana, seperti apa bentuknya,
apa yang terjadi kalau ini dirangsang, ini apa, dicitrakan lewat CT scan atau fMRI gitu ya. Tapi orang-orang fungsionalis bilang gini, fungsionalisme bilang kayak gini, nggak penting lah tempatnya di mana, yang penting fungsinya apa, gua pindahin ke komputer. Makanya teman-teman banyak banget dimudahkan oleh gadget kan ya, dimudahkan oleh gadget. Gadget itu adalah tempat yang kemudian menduplikasi otak kita. Nah, itu revolusi industri 3.0, teman-teman. Luar biasa ya sampai sini ya. Benar-benar paham ya, jelas ya. Aku mau bilang bahwa ternyata aktivitas kita dibantu oleh teknologi. Jadi niatnya simple awalnya. Kita punya aktivitas. Aku pengen berkirim surat ke Pak Nurdin. Aku pengen berkirim surat ke teman-teman ya, ke siapa nih ya? Ini namanya bagus-bagus ya. Insight Investigators ya, Psycho Pioneers, Mental Malfrance. Aku mau ngirim surat tuh. Dulu masih lewat perilaku aktual. Ada teknologi, ada kirim surat, ada apa. Lama-lama sekarang bisa chat, WA, video call. Tapi teknologi itu ternyata ngasih revolusi. Bukan cuman psychological evolution, tapi revolusi bahkan ke level industri yang masif dan besar. Nah, ini mudah-mudahan jadi sudut pandang kita semua ya, cara kita memandang artificial intelligence. Nah, seperti apa tuh? Nah, revolusi industri ini nanti ngaruh ke perilaku manusia gitu. Aku baru neliti 2 tahun yang lalu, tepatnya di 2 tahun yang lalu hasilnya, tapi dimulai dari tahun 2021 terkait dengan ini. Teman-teman ngerasain nggak bahwa kita itu lagi short term memory loss, kehilangan memori jangka pendek. Makanya kita sering banget ngebuka kunci handphone, jadi kan ini ada lock screen ya, sering banget ngebuka lock screen dan scroll tanpa kita tahu kita tuh mau ngapain di handphone. Dan itu tuh efeknya sama dengan kayak gini nih. Kita masuk ruangan, kita masuk dapur, terus bilang kayak gini, gua ngapain ya masuk dapur? Gitu. Tiba-tiba masuk ruang tamu, aku ke ruang tamu ngapain ya? Dan itu tuh jadi sebuah perilaku yang wajar. Ketika orang tuh punya short term memory loss. Bayangin, wajar. Padahal nih, di tahun 2003, tokoh namanya Frederick meneliti kayak gini. Manusia itu masih bisa inget dengan detail apa yang dikerjakan 2 minggu terakhir. Jadi orang tahun 2000-an itu masih bisa ingat dengan detail apa yang dilakukan dengan persis 2 minggu yang lalu. Aku yakin teman-teman ketika ditanya dan ditanya soal hari kemarin dan 2 hari lalu aja akan kesulitan dan gelakaban menjawabnya. Kecuali kejadian 2 hari kemarin itu ada kejadian yang masuk di long term, di episodik, prosedural atau semantik ya, baru bisa ingat. Kalau nggak masuk itu pasti buyar, menunjukkan betapa buruknya short term memory kita. Gitu. Itu gara-gara revolusi industri dan perilaku manusia, dan susah untuk mendapatkan orang dengan tinggi badan tertentu kan di Indonesia apalagi. Ya. Makin mager dengan adanya handphone, manusia makin berevolusi, dan itu jadi kode genetis yang diwariskan ya. Jadi kalau dulu masih tinggi-tinggi, sekarang udah nggak seperti itu. Jadi kalau seberapapun mau kita menolak terkait dengan kapan-kapan mudah-mudahan ada kesempatan lebih detail ya kita bahas soal Darwin ya. Betapa Darwin itu orang yang sangat religius dan betapa sangat percaya adanya satu Tuhan, monoteisme ya. Dan menciptakan sebuah teori evolusi itu berdasarkan tadi monoteistik tadi. Jadi kalau disebut bahwa Darwin itu menyesatkan dan murtad, sepertinya enggak ya. Kalau baca bukunya The Origin of the Species itu keren banget, dan kita bisa menelaah betapa mekanisme biologis Darwin itu menjelaskan betapa industri ini berubah, betapa perilaku manusia juga berubah. Begitu ya. Dan perilaku manusia itu yang seperti apa? Nah, aku menggambarkan lewat garis seperti ini, teman-teman semua ya. Makin ke atas itu, jadi manusia itu jadi dalam menjelaskan perilaku manusia di psikologi itu ada namanya reduction atau pengurangan. Ke atas itu namanya upward reduction, ke bawah itu namanya downward reduction. Aku manusia, kita manusia, gitu ya. Aku manusia, kita manusia. Tapi dijelaskan dengan cara bahwa kita tuh bagian dari struktur masyarakat, ya, seperti orang-orang sosiologi, itu namanya upward reduction. Kita mengurangi kemanusiaannya, kita menganggap kita tuh bagian dari lingkungan tertentu. Si Zen Permana ini bukan Zen Permana, tapi dia bagian dari suku Sunda. Kami warga Bandung, orang Sunda, bangga dengan Zen Permana. Itu dijelaskan
Upward reduction. Atau yang downward reduction nih, teman-teman biologi. Teman-teman biologi. Manusia itu tak ubahnya seonggok daging. Bagian-bagian yang hidup. Dia punya sel, nukleus, ya, protoplasma, dan lain-lain ya. Jadi cara menjelaskan manusia adalah melalui apa? Melalui hal-hal yang sifatnya bios, yang hidup. Nah, psikologi itu ada di tengah-tengah. Nah, neuropsikologi barangkali ada di sini nih, di antara biologi dan psikologi. Nanti ada psikologi sosial, ada antropologi dengan culture-nya, ya, menarik tuh. Penjelasan kita tentang perilaku manusia tereduksi. Nah, termasuk juga bagaimana kemudian artificial intelligence ini kemudian banyak mereduksi perilaku kita, terutama dalam hal apa? Nah, karena namanya artificial intelligence, salah satu komponen dari kurang lebih kalau mau disederhanakan, ada 4 sebetulnya komponen psikologi seseorang ya. Ada pikiran atau kognitif, perasaan atau afektif ya, konatif atau motivation and drive, sama psikomotor yang ada terkaitan sama fisik ya. Makanya kenapa ada motorik kasar, motorik halus, ada tremor, ada trauma, itu di psikomotor dipelajarinya. Artificial intelligence wilayah itu di pikiran. Kata intelligence itu menunjukkan keterampilan atau kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau teman-teman mempelajari ada tokoh namanya Galton, Spearman, Pearson, Binet gitu ya, bahkan triarchic intelligence-nya Sternberg. Mereka ngomongin tentang bagaimana cara orang untuk menyelesaikan hal-hal atau melakukan problem solving terkait dengan hal-hal yang kompleks. Makanya soal-soal tes-tes intelijensi itu selalu hubungannya sama bagaimana atau seberapa terampil seseorang memecahkan permasalahan tertentu. Permasalahan bahasa, tilikan ruang kan gitu ya. Itu di aspek pikiran. Nah, yang dimaksud artificial itu buatan, bukan organik. Lawannya artificial itu buatan, organik. Jadi kita sengaja membuat sebuah fungsi yang fungsinya itu bisa menyelesaikan permasalahan. Yang tempatnya di mana? Tempatnya bukan di otak manusia. Kenapa? Karena ada tokoh yang namanya Daniel Kahneman. Dia orang psikologi tapi dapat Nobel Ekonomi. Dia memecahkan teori besar ekonomi yang udah bertahan 100 tahun. Dia mau bilang, Daniel Kahneman bilang bahwa manusia itu kalau ngambil keputusan gak rasional. Sementara teori-teori ekonomi menyebutkan bahwa manusia itu rational choice. Ya kan, liberalisme itu kan berada dalam dudukan bahwa orang tuh punya pilihan sadar, biarlah nanti pasar yang mengatur dirinya. Kan gitu ya, liberalisme pasar tuh kan kayak gitu. Biarkan pasar mengatur dirinya, maka kemudian Kahneman bilang, enggak kayak gitu bos. Ternyata manusia tuh rasional, manusia tuh irasional, nggak bisa rasional, nggak bisa menimbang fakta dan dengan baik gitu. Jadi kalau kemudian kita bilang bahwa itu kan udah kehendak rakyat, harga segitu, nggak bisa. Karena manusia irasional, mudah sekali digiring oleh hal-hal irasional. Pendapat itu membuat Daniel Kahneman dan Tversky dapetin Nobel Ekonomi padahal dia orang psikologi. Mau membuktikan bahwa pikiran kita tidak rasional. Nah, artificial intelligence mau nutupin itu karena manusia tuh sering error. Ya, kalau mudah lah kalau nyari alasan mah gampang ya. Nyari alasan, nyari apologi gampang. Tapi ketika ngambil keputusan kita rentan terkena dengan logical fallacy, terkena dengan bias, terkena dengan error. Dan itu banyak banget penelitiannya Kahneman, Tversky, Frederick, Moskowitz, banyak banget Susan Fiske, Shelley Taylor, banyak banget neliti tentang error-error dalam pikiran. Nah, dicoba dijembatani oleh orang-orang fungsionalisme tadi, ya, orang-orang IT. Bisa nggak ya kita meminimalisir error menggunakan artificial intelligence? Coba bayangkan ngatur jadwal aja kita suka kerepotan kan gitu ya. Menata kata aja suka kerepotan. Gimana caranya supaya meminimalisir error tadi? Aktivitas tadi dicoba diperbaiki, dibenahi lewat apa? Lewat artificial intelligence. Nah, hasilnya seperti tadi. Ya. Nah, hal itulah yang kemudian menjadikan artificial intelligence itu potensi atau malah ancaman. Tergantung ya, balik lagi. Makanya aku pengen ngasih tahu nih sejarahnya, the philosophy of artificial intelligence, supaya kita tahu persis bahwa artificial intelligence itu hanya salah satu bagian dari komponen psikologis kita yang tadi ya, yang coba untuk ditambah dari satu sisi aja sebetulnya. Bagaimana cara kita ngambil keputusan, memenuhi supaya meminimalisir error. Dia jadi tools ya.
Nah, kecuali kalau kita kemudian menjadikan itu fungsi atau struktur utama pikiran kita, itu bahaya. Ya, dia jadi ancaman. Nah, kalau di psikologi, di ilmu relasi, ada yang namanya transaktif memori, teman-teman semua. Kalau teman-teman semua udah punya istri, ya, udah punya pasangan, kita itu akan nitipin memori kita ke istri kita, ke pasangan kita. Laptop kita tuh akan nitipin beberapa memori, itu kemana? Ke hard disk eksternal, kan gitu ya? Itu namanya transaktif memory. Fungsi utama operating system ada di mana? Ada di aku. Tapi aku menitipkan beberapa ingatan di istri. Aku kayak gitu. Contohnya, Mom, kalau nyimpen baju di mana ya? Karena bukan aku yang urusan nyimpen baju, mah. Aku titipkan urusan itu ke istri. Kalau misalkan nyimpen perkakas dapur di mana ya? Nah, istri kebalikannya. Kalau nanya perkakas soal technician, nyimpen obeng di mana, nyimpen skop di mana, nanya ke aku tuh. Kita bukan saling mengandalkan, tapi kita kemudian melakukan yang namanya transaktif memory. Nah, relasi kita dengan AI, kalau sebatas nyimpen atau menggunakan AI sebagai bagian dari perpanjangan intelijensi kita, itu bagus, asik. Tapi sebaliknya, kita sama sekali tidak pakai operating system, betul-betul mengandalkan AI dalam kehidupan kita. Sama seperti di filmnya Wall-E ya. Ada dulu filmnya Disney, judulnya Wall-E, animasi, itu nunjukin betapa sangat bergantungnya sampai AI, sampai-sampai AI itu menganggap manusia nggak capable lagi. Nah, prediksi-prediksi itu makin banyak ya. Beberapa jurnal terbaru juga ngomongin soal itu, soal artificial intelligence. Tapi kurang lebih itu sudut pandangnya. Jadi aku cuman memantik aja bahwa ada dua sudut pandang. Betapa filosofinya perlu kita pahami dulu ya, sebelum kita kemudian punya sikap atau valensi, apakah ini jadi ancaman atau malah keuntungan atau malah tantangan gitu. Itu aja yang bisa disampaikan. Pak Nurdin, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.